Shalom, selamat pagi siswa-siswi sekalian. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah kami Allah yang baik. Engkau Allah kami Allah yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa kami yang setia. Terima kasih Yesus. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tuhan, kami ucap syukur untuk kesetiaan-Mu. Kami ucap syukur untuk penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau
Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap untuk terima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Miss Adisti. Saya mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru untuk kalian semua. Juga kepada para orang tua yang mungkin saat ini sedang mendampingi putra-putrinya, saya mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru bagi Bapak Ibu semua. Semoga di tahun yang baru ini semuanya akan bertambah baik, ada sukacita, ada pengharapan baru di dalam Yesus untuk kita semua. Nah, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu, walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, Engkau bajak setiap tanah hati kami Tuhan, biar menjadi subur dan siap ditanami dengan benih firman-Mu, sehingga apa yang kami dengar boleh berakar dengan kuat, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dari Yohanes 8 ayat 12. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, Yohanes 8 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, anak-anak, kalian pasti pernah mengalami dalam kegelapan, benar bukan? Nah, contohnya ketika listrik padam. Apa yang kalian rasakan pada saat listrik padam? Apalagi di saat malam hari. Atau ada yang senang jika listrik padam di malam hari? Nah, jika listrik padam di malam hari, kita pasti mengalami keterbatasan penglihatan ya, sehingga ruang gerak menjadi tidak leluasa dalam kegelapan. Kita sukar melihat jalur jalan ataupun letak benda-benda di sekitar kita. Nah, maka terkadang kita memilih untuk diam di tempat di saat keadaan gelap. Nah, kita nggak bisa kemana-mana, betul kan ya? Namun di sisi lain, ada orang yang suka berada dalam kegelapan karena mereka dapat leluasa melakukan perbuatan dosa. Contohnya pencuri yang mengendap-endap di saat malam hari, di mana keadaan sudah gelap, supaya mereka tidak dilihat orang. Nah, begitu juga gambaran hidup kita. Di dalam gelap, kita menjadi bingung, kita menjadi takut, kita menjadi cemas atau khawatir, dan membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Atau justru ada yang malah menikmati hidup di dalam gelap karena leluasa berbuat dosa tadi, seperti berbohong, mencuri, dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya Yesus datang ke dunia mengajak kita untuk hidup dalam terang-Nya. Nah, di dalam ayat tersebut, Yesus menyatakan bahwa Ia adalah terang dunia. Itu artinya bahwa Yesus adalah sumber terang. Di ayat tersebut juga dijelaskan, jika kita mengikut Yesus, maka kita tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan dalam terang yang hidup. Artinya bahwa hidup di dalam Tuhan adalah hidup di dalam sumber terang yang akan mendatangkan hidup. Bukan sembarang hidup, tetapi hidup yang memancarkan kemuliaan Allah. Dan tentu saja hidup yang kekal. Sama halnya jika tidak sedang mati lampu, mati listrik di malam hari, lampu di rumah menyala, kita bisa melihat jalan, kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Begitu juga hidup di dalam Yesus, Sang Sumber Terang. Hidup di dalam terang membuat kita dapat melihat segala sesuatu dengan
jelas, ada arahan, ada bimbingan dari Tuhan. Sehingga kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas ketika kita menghadapi persoalan di dalam kehidupan. Nah, dalam terang perbuatan kita itu nampak nyata, tidak ada yang tersembunyi. Jadi sulit untuk kita berbuat dosa. Nah, perbuatan-perbuatan di dalam terang pasti akan memancarkan terang juga, yaitu apa yang kita perbuat akan memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana hidup di dalam terang? Nah, kita baca satu ayat lagi di Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Kita buka di Efesus 5 ayat 1 sampai 2, kita baca bersama-sama. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, supaya kita hidup di dalam terang, maka jadilah anak-anak terang, yaitu anak-anak yang penuh kasih, anak-anak yang penurut akan firman Tuhan, taat akan firman Tuhan. Jadi, hendaknya kita selalu berbuat baik dan menjauhi kejahatan atau dosa. Nah, apa saja contoh perbuatan baiknya? Contohnya, rajin atau tidak malas. Nah, ayo anak-anak rajin bangun pagi, rajin ikut devo, tidak boleh bolos pada saat pembelajaran online, menyimak guru dengan baik, apalagi disiplin, tidak menyontek atau mengcopy jawaban teman, ya kan? Rajin belajar sehingga anak-anak mendapat apa tadi? Mendapat terang, mendapat hikmat, mendapat kepandaian untuk menuntaskan setiap tugas yang ada. Nah, sikap seperti ini jika kalian terus pupuk setiap hari pasti akan memberi dampak yang baik bagi hidup kalian. Jika kalian sukses dan berhasil, maka nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Nah, jika kalian memuliakan nama Tuhan, berarti hidup kalian sudah menjadi berkat, hidup kalian sudah menjadi terang, berdampak buat orang-orang di sekitar kalian. Namun, hidup dalam terang atau hidup dalam gelap adalah pilihan untuk kalian. Pilihan mana yang akan kalian ambil? Nah, bagi kita anak Tuhan, kita harus memilih atau kita harus memiliki keberanian yang kuat untuk hidup di dalam terang. Pilihlah terang supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Biar apa yang kami dengar boleh kami lakukan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Kami ingin menjadi terang, kami ingin menjadi dampak. Ajar kami Tuhan supaya kami hidup dengan penuh kasih, menjadi anak-anak penurut, anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami Tuhan, sehingga kelak hidup kami boleh menjadi terang, boleh berdampak buat banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan belajar, Tuhan Engkau yang tolong kami. Kami mau menjadi anak-anak yang rajin, kami mau menjadi anak-anak yang mau mendengar setiap arahan dari guru kami, sehingga kami boleh memperoleh hikmat kepandaian yang daripadamu, yang menerangi kami di dalam kami menuntaskan proses pembelajaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah anak-anak, selamat belajar, simak baik-baik arahan guru, kerjakan tugas tanpa menunda-nunda. Sampai jumpa.